Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Kita masih ada di bab mengenai prosedur and function bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal saya menjelaskan mengenai pemahaman pertama dari prosedur dan function. Kemudian di bagian kedua saya menjelaskan mengenai prosedur dan jenis passing variabelnya. Kita lanjutkan lagi di bagian ini, yaitu pass variable by value. Jadi yang default atau standar adalah passing by value yang tidak mengembalikan nilai. Jadi dia hanya menerima. Ya, dia hanya menerima, dan kalau sudah diterima maka dia hanya dilewatkan saja. Di video sebelumnya saya menganalogikan seperti kalau kita di bank itu berhadapan dengan teller. Kita sudah membawa buku tabungan, sudah membawa slip setor, sudah membawa uang, diserahkan, ya, itu passing variabelnya. Kemudian teller tadi seakan-akan prosedurnya yang kemudian memproses, dan kita hanya menerima balik buku tabungan kita yang sudah selesai diproses. Ya, sedangkan uang dan slip tadi sudah dalam tanda kutip lenyap, itu passing variabel itu begitu. Sudah diproses dan kita tidak membutuhkan lagi. Sebagai contoh misalnya di sini ada satu prosedur, misalnya prosedur display message. Ya, maka di sini gitu ada dua passing variable by value, yaitu pet dan years. Maka ini dilempar nanti dari invoker atau yang memanggil, ya, kemudian diproses di dalam prosedur ini, ya. Yang setelah itu pet ini hilang dalam tanda kutip, ya. Years ini hilang. Ya, jadi tidak berlaku lagi begitu. Jadi kalau dipanggil, ya, maka display message ini, nah ini, ya, display message ini akan mengambil dua variabel ini, yaitu pet name dan pet age, ya. Jadi dua-duanya dipanggil, kemudian dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam prosedur display message ini, ya, dimasukkan ke prosedur display message ini menjadi passing variable, yang kemudian dua variabel ini lenyap karena diproses di dalam prosedur ini. Meskipun dia berasal dari luar prosedur tersebut. Sekarang kita bedakan dengan yang by reference. Yang by reference dia akan menerima umpan balik. Sehingga yang sebelumnya sudah saya ungkapkan, beberapa programmer tidak terlalu prefer, ya, tidak terlalu suka dengan teknik ini, dan lebih memilih kalau memang itu by reference kita pakai function saja. Ya, banyak yang memilih seperti itu. Karena dia nanti akan melakukan perubahan, change the content ini, ya. Dia akan melakukan perubahan di variabel. Biasanya menggunakan keyword by reference atau by ref, ya. Sebagai contoh misalnya saya memanggil satu prosedur yang di dalamnya ada variabel by reference. Tanpa saya melihat terlebih dahulu isi dari prosedurnya, maka saya bisa memastikan bahwa gross P ini adalah by reference. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Karena dia kembali. Jadi dari sini ke sini. Karena dia kembali, saya belum melihat calculation gross P ini seperti apa isinya.
kemudian apa yang dilakukan, tapi hanya dengan membaca seperti ini maka kita bisa memastikan bahwa cross pay ini by reference karena dia diambil ulang. Sedangkan yang hours dan rate ini bukan, karena dia tidak diambil ulang di sini ya, di potongan listing ini. Ya, kita coba lihat isinya dari calculate cross pay. Nah, di sini ada by ref. Sehingga apapun yang nanti dilakukan di variabel gross ini, assignment apapun, karena ini pakai percabangan ini atau ini, ya, maka dia akan kembali keluar. Ya, kembali keluar untuk dieksekusi ulang. Nah, seperti di sini saya kembali lagi. Ya, dia akan kembali lagi keluar. Ya. Dan sebelumnya berkali-kali saya bilang bahwa by reference itu mirip dengan function. Ya, jadi ini mirip dengan function. Kalau function biasanya nanti di luar sini, ini untuk returnnya, ya, untuk returnnya, sedangkan by reference ada di sini. Yang dia bisa masuk dan bisa keluar. Sedangkan kalau return ini nanti hanya bisa keluar. Ya, jadi kalau ada yang mungkin bingung gitu, apa bedanya gitu. Bagi saya yang paling sederhana adalah kalau by reference ini bisa masuk dan keluar, return di function ya. Di function itu hanya bisa out. Begitu. Sedangkan nilai masuknya tetap ada di passing parameternya atau argumennya. Kita akan berpindah layar, kita coba demokan secara sederhana gitu ya, menggunakan Visual Studio. Ya, kita demokan ya. Saya hanya punya satu form sederhana, kemudian saya taruh button di sini. Sekali lagi ini hanya untuk mempercepat dan mempermudah saja. Begitu. Saya misalkan di sini ya. Saya masukkan di sini, kemudian ini saya punya satu prosedur ya. Dan saya supaya ada hasilnya, saya taruh satu label di sebelahnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya akan menggunakan yang by value ya untuk pertama. Jadi misalnya saya akan membuat satu prosedur misalnya seperti yang di PowerPoint ya, kita melakukan kalkulasi misalnya. Ini saya pakai bahasa Indonesia saja. Saya hitung harga misalnya begitu. Ya. Kemudian saya berikan parameter atau argumen by value yang simple ya. Misalnya harga pokok, kemudian diskon. Misalnya saya kasih desimal, oke. Karena default ya, maka ini dia tidak menggunakan kata kunci by val pun ya, dia dianggap by value ya. Kemudian saya lakukan di sini label 1 titik sama dengan harga pokok begitu, dikali dengan diskonnya ya. Diskon. Oke. Begini. Misalnya saya kasih rupiah, nah, biar kelihatannya. Saya panggil di buttonnya, misalnya hitung harga. Ya begini. Misalnya harga pokok saya set 5.000. Ya.
diskon 10%. Maka seharusnya dia akan mengeksekusi yang ada di sini, ya. Dia akan mengeksekusi yang ada di sini, kemudian menampilkan sesuatu di label 1, ya. Dia akan menampilkan sesuatu di label 1 di properti teksnya, ya, di properti teksnya. Nah, kalau ada yang agak bingung kenapa 1 minus diskon, ya ini sama dengan harga pokok dikurangi harga pokok dikali diskon, ya sama saja perhitungannya begitu. Jadi seakan-akan ini ada satu barang yang harganya 5.000 kemudian didiskon 10%. Misalnya saya buat begini, maka seperti ini, ya. Oh, ini persen ya. Jadi harusnya 0,1. Ya. Sehingga Anda lihat di sini 4.500, ya, 4.500. Oke. Nah, sekarang kita coba secara sederhana untuk yang reference. Ya. Kita coba yang reference. Nah, saya akan membedakan supaya berbeda, ya. Saya pakai label yang kedua. Nah, ini misalnya saya akan mengambil harga pokok. Ini yang normal, ya. Kemudian diskon. Ini yang normal, kemudian saya akan menggunakan by reference, ya. Harga net misalnya S desimal misalnya begitu, ya. Ini saya turunkan supaya kelihatan. Nah, begini. Maka saya bisa membuat reference atau nilai baliknya harga net, nah, sama dengan ini, ya. Saya copy saja supaya cepat. Nah, begini, ya. Kemudian di sini saya akan coba panggil, ya, misalnya dim X harga pokok as integer, kemudian dua variabel berikutnya yaitu diskon, ya. Ini desimal. Misalnya begini. Kemudian saya ambil misalnya X harga pokoknya, saya kasih nilai awal misal sama, ya, 5.000 begitu, ya. X diskon sama dengan 0,1. X harga net misalnya saya kasih angka awal 0. Ya, kemudian saya panggil hitung harga reference, ya. Hitung harga reference yang pertama adalah Anda bisa lihat di sini harga pokok, ya. Saya kasih X harga pokok, kemudian X diskon, ya, kemudian X harga net. Kemudian saya tampilkan di label yang kedua supaya tidak tercampur dengan yang pertama tadi, ya. Saya kasih rupiah X harga net, ya. Saya jadikan string supaya kelihatan bagus. Nah, begini. Jadi yang ini sama seperti contoh tadi, saya ambil ulang, ya. Jadi intinya mirip, hanya waktu dia dijalankan begitu ini sama, ya, sama karena perhitungannya sama, kan, 5.000 dan diskon 10%, ya. Yang satu ini sudah ditangani utuh di prosedur, yang satu
dia mengembalikan dan ditangani lagi di invokernya begitu. Ya, jadi yang satu ini by reference dan yang satu lagi by value. Jadi yang bawah ini by value, yang di atas ini by reference. Ya, by reference khususnya di dalam variabel X harga net. Karena ini by value, maka dia hanya berhenti di sini. Ya, sedangkan X harga net ya, itu akan dilempar ke sini, masuk ke sini. Ya, kemudian dilempar balik ke sini. Oke. Itu secara sederhana jika kita demonstrasikan perbedaan antara by value dan by reference. Kita akan masih melanjutkan lagi di bagian terakhir, yaitu tentang function, masih di bab mengenai prosedur dan function, dan masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.